Genki desu ka? Teman-teman, aku baru saja beli tiket sirkus untuk pertunjukan hari ini. Senang sekali loh, karena aku belum pernah nonton sirkus. Nah, tiket ini nggak boleh hilang, karena dengan tiket ini aku baru bisa masuk dan duduk di nomor kursiku. Nah, aku duduk di paling depan nih, jadi nggak boleh hilang. Nah, di balik tiket ini ada peraturan dalam mengikuti sirkus. Peraturannya sama dengan ibadah online kita. Peraturan 1, harus sudah mandi dan berpakaian rapi. Peraturan 2, sama ibadah nggak boleh makan dan minum. Oke, kalian sudah mentaati peraturan 1 dan 2 belum? Kalau belum, aku tunggu deh. Ayo cepetan ya. Yuk lanjut peraturan 3. Siapkan hati untuk Tuhan. Dan semangat untuk mendengarkan instruksi-instruksi kakak-kakak. Yeay, aku dan teman-teman sudah siap untuk mengikuti ibadah online hari ini. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari ini kami mau memulaikan ibadah online kami. Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan sembah kami hanya bagi nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, selamat beribadah ya. God bless you. Ohayo, konnichiwa. Konnichiwa. Loh, ada Jenny. Halo Keja. Halo Jenny. Jenny sedang apa di sini? Aku tadi lihat kamu nih, asik banget di festival Jepang. Aku juga mau ikutan deh. Oh iya, aku juga di sini mau ngajak adik-adik tetap untuk memuji Tuhan. Jenny, kamu mau ikutan nggak? Wah, asik sekali. Aku mau ikutan lah. Aku siap memuji Tuhan. Wah, kalau gitu yuk Jenny kita siap-siap dulu. Oke. Adik-adik di rumah juga siap-siap ya. Kita memuji Tuhan. Adik-adik siapa yang sudah merasakan kebaikan Tuhan Yesus? Kak Kesya juga sudah merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita mau memuji Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. sekali lagi kita mau katakan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lebih semangat lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, siapkan hati kita, siapkan sikap kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama sembah Tuhan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau bilang sama Tuhan, kalau hanya Tuhanlah keselamatan buat kita semua adik-adik. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yuk adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau ulangin lagi, katakan Yesus kau. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Angkat tanganmu adik-adik, katakan, kalau ku hidup
adik-adik, angkat tanganmu, bilang terima kasih sama Tuhan, bilang haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk adik-adik, kita sama-sama lipat tangan kita tutup mata kita, sama-sama ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan Yesus, kami boleh Tuhan Yesus kembali Tuhan memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kalau sebentar Tuhan Yesus, kami mau duduk sungguh-sungguh, kami mau mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Tuhan, Kau berikan kami Tuhan, hati yang sungguh-sungguh untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman hari ini bisa masuk dalam hati kami, bisa bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Pas sirkus tahun ini sudah dibuka, aku mau ikut ah. Ya uangku nggak cukup, padahal aku pengen banget masuk ke sana. Gimana cara masuknya? Aku tanya kasirnya ah. Konnichiwa. Konnichiwa, aku mau masuk ke sana, tapi uangku nggak cukup. Ada diskon nggak? Wah, tidak bisa. Saya hanya bisa memberikan tiket ini kepada orang yang punya uang. Nah, kalau kamu belum punya uangnya, ya kamu pulang aja dulu. Kamu nabung dulu, siapa tahu tahun depan kamu bisa beli tiketnya, ya? Ya udah deh, kalau nggak bisa, arigato. Konnichiwa, nama kamu siapa? Nama aku Kazumi. Kamu siapa? Aku ditugaskan oleh pemilik sirkus karnival ini untuk membagi-bagikan tiket gratis kepada setiap orang yang tidak mampu beli tiket. Apakah kamu mau masuk ke sirkus karnival itu? Iya, aku tapi nggak punya uang. Jadinya aku pengen pulang saja. Aku bisa kasih tiket gratis kepada kamu, tapi ada syaratnya nih.
kamu nanti harus mengikuti setiap petunjuk yang diberikan oleh pemilik sirkus ini. Apakah kamu mau? Mau, aku mau. Konnichiwa, o genki desu ka? Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Wah, kita masih dalam semangat tahun baru ya adik-adik. Kalian masih ingat kan firman Tuhan minggu lalu? Kita mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Artinya, kita harus semakin dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah janji kemenangan dalam Kristus. Apa itu janji kemenangan adik-adik? Mungkin kalian bertanya-tanya, emangnya kita sedang berperang kak? Nah, kakak mau kasih tahu nih, kita itu berperang melawan iblis setiap hari loh adik-adik. Si iblis selalu berusaha menggoda kita setiap saat kita belajar atau saat kita sedang baca Alkitab. Dia berusaha mengalihkan fokus kita, membuat kita malah jadi main gadget, malah mungkin nonton dan lain-lain sehingga kita tidak jadi baca Alkitab. Dia berusaha supaya kita menjauh dari Tuhan. Iblis senang kalau kita berbuat dosa. Nah adik-adik, tapi kabar baiknya Allah Bapa di surga telah mengutus anaknya tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk lahir ke dunia menebus dosa-dosa kita semua sehingga kita bisa menang melawan si iblis dan terbebas dari maut. Sekarang kita tonton dulu yuk video kelahiran Tuhan Yesus yang membawa kemenangan bagi kita. Jangan takut Maria. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Hei, ini ke tempat anak Allah itu dilahirkan? Joy, Chris. Bayinya sudah mau lahir. Ada selimut di belakang keledai dan kita membutuhkan air. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Damai sejahtera di bumi bagi umat manusia. Apa kalian mendengarnya? Ya, apa itu? Ayo! Hai, kami kembali dan membawa tamu. Kami juga. Yesus telah lahir. Sembah dan puji Dia.
adalah kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya untuk semua orang. Adik-adik sudah lihat kan, kasih Allah dinyatakan melalui kelahiran Tuhan Yesus. Semua orang bersuka cita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Sesungguhnya adik-adik, kita semua adalah manusia berdosa. Kita tidak layak mendapatkan keselamatan. Seperti kisah Kasumi tadi, ia tidak bisa atau tidak layak untuk masuk dalam karnival karena dia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli tiket. Tapi karena dia percaya ada orang yang mau memberikan dia tiket gratis, makanya dia bisa masuk dalam karnival. Sekarang kita baca bareng-bareng yuk adik-adik ayat hafalan kita minggu ini, diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Siap ya adik-adik? Kita baca sama-sama yuk. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yuk adik-adik, kita ulangi satu kali lagi supaya kalian lebih hafal nih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik, setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itu adalah janji kemenangan kita di dalam Kristus adik-adik. Siapa di sini yang percaya 100% bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita? Saya. Wah, semua adik-adik sudah percaya ya. Kita bersyukur ya adik-adik, kita bisa mengenal Tuhan dan memperoleh janji kemenangan itu dari Tuhan Yesus. Nah, tapi kakak mau ingetin ya adik-adik, kita tidak boleh lengah ya. Seperti yang di awal tadi kakak sampaikan, si iblis tidak senang kalau kita dekat sama Tuhan. Dia nggak senang kalau kita memperoleh kemenangan. Oleh karena itu adik-adik, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Caranya gimana kak mengandalkan Tuhan? Nah, kalian jangan lupa berdoa ya sebelum memulai aktivitas kalian. Entah kalian sedang mau belajar, mau memulai ujian, ataupun saat kalian bermain. Kalian jangan lupa berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita agar kita senantiasa menjaga pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita sesuai dengan yang Tuhan senangi. Semangat ya adik-adik, kita pasti bisa bersama Tuhan Yesus karena janji kemenangan itu adalah milik kita. Yuk adik-adik, sekarang sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah lahir dunia ini Tuhan untuk menjadi juru selamat bagi kami semua. Biarlah kami boleh terus berpegang pada janji-Mu Tuhan bahwa ada kemenangan di dalam Kristus. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk terus berjalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita Bible Quiz. Adik-adik pasti sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Oke, nah sekarang Kak Febril mau membacakan kuisnya. Semua siap? Kita mulai dari kelompok yang pertama, yaitu toddler little blessing sampai dengan sekolah minggu kelas kecil. Dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Dengarkan baik-baik ya pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1. Judul firman Tuhan hari ini adalah janji kemenangan dalam titik-titik. A. Manusia. B. Kristus. Ya, jawaban yang benar adalah B. Kristus. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Malaikat Gabriel memberikan kabar gembira Maria akan titik-titik. A. Melahirkan bayi laki-laki. B. Mendapat hadiah. Ya,
jawaban yang benar adalah A. Melahirkan bayi laki-laki. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bayi laki-laki Maria akan diberi nama ... A. Yesus, B. Yohanes. Ya, jawaban yang benar adalah A. Yesus. Wah, adik-adik semuanya hebat-hebat ya. Pasti bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Sekarang Kak Febril mau bacakan pertanyaan untuk kelompok 2, yaitu sekolah minggu kelas besar dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Sudah siap adik-adik? Iya! Ya, tentu sudah siap dong. Pertanyaan nomor 1. Di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 23b, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Arti Immanuel adalah A. Allah menyertai kita, B. Tuhan dilahirkan, C. Tuhan Sang Juru Selamat. Ya, jawaban yang benar adalah A. Allah menyertai kita. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Orang yang segera mengunjungi Tuhan Yesus ketika mendengar kabar kelahirannya adalah A. Raja Herodes, B. Yohanes, C. Para gembala dan orang Majus. Ya, jawaban yang benar adalah C. Para gembala dan orang Majus. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah A. Menjadi raja yang terkenal, B. Membawa ketidakdamaian, C. Menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, jawaban yang benar adalah C. Menyelamatkan manusia dari dosa. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Keselamatan merupakan ... Tuhan untuk kita lewat kelahirannya. A. Anugerah, B. Pekerjaan, C. Beban. Jawaban yang benar adalah A. Anugerah. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5 atau pertanyaan yang terakhir. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang A. Damai, B. Kekal, C. Nyaman. Jawaban yang benar adalah B. Kekal. Nah, gimana adik-adik? Bisa kan menjawab Bible quiz-nya dengan benar? Nah, jadi mulai minggu depan jangan lupa ikut ibadah dan lebih sungguh-sungguh lagi mendengarkan firman Tuhan ya, supaya bisa menjawab Bible quiz dengan benar. Sekian Bible quiz hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini.
Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang waktunya kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yuk kita berikan sikap yang terbaik untuk berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk setiap orang tua, bagi anak-anaknya yang mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan memberkati setiap orang tua yang ada. Berikan sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu dalam setiap keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang hari ini sudah mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa kami yang tercinta. Biarlah Tuhan selalu memberkati bangsa kami, dan kami percaya bangsa Indonesia ada dalam belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat para pemimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa buat presiden dan wakil presiden. Berikan hikmat untuk memimpin bangsa kami, sehingga Pak Jokowi bisa memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Berikan semangat untuk terus bekerja dan mengasihi bangsa dan rakyat Indonesia. Lindungi mereka, berkati kesehatan mereka. Juga keluarga besarnya Tuhan lindungi, jauhkan daripada yang jahat. Kami juga berdoa buat Opa Niko, berkati pelayanan Opa Niko. Pengurapan-Mu selalu baru setiap hari. Pakai Opa Niko lebih dahsyat lagi, dan Engkau terus nyatakan isi hati-Mu kepada Opa Niko. Berkati keluarga besar Opa Niko ya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna buat Opa dan keluarga besarnya. Kami juga berdoa buat Opa Yanto. Tuhan, terima kasih buat Opa Yanto. Kami percaya Tuhan selalu tuntun dan selalu sertai Opa kemanapun Opa pergi dan melayani Tuhan. Tapi Opa Yanto lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Pakai Opa Yanto untuk membawa jemaat-Mu hidup berkenan kepadamu. Berkati keluarga Opa dan pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa kami ada di dalam tangan-Mu. Pulihkan bangsa kami dari virus corona dan varian Omikron tidak meluas atas bangsa kami, sehingga bangsa kami bebas dari corona dan variannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan mulai pulihkan perekonomian bangsa kami. Berkati Indonesia berlimpah-limpah, sehingga Indonesia tidak kekurangan satupun yang baik dari Tuhan. Kami perkatakan, Indonesia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami juga berdoa buat tim medis yang menangani pasien COVID. Tuhan berkati, beri semangat, kesehatan yang sempurna, dan tidak terpapar COVID, sehingga mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Dan buat pasien COVID, dimanapun mereka berada, Tuhan sembuhkan. Buat teman-teman yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi mujizat kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Firman hari ini luar biasa ya. Kita harus bersyukur karena kelahiran Tuhan Yesus adalah anugerah dan keselamatan untuk kita semua. Sekarang mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang termanis dari Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita kali yang kedua di awan-awan yang permai. Setiap dari kita yang telah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.